Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Yuk Belajar Fisika IPA. Kali ini kita akan bahas materi IPA kelas 7 tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Oke, apa itu sains? Sains ada di sekitar kita. Sains adalah ilmu pengetahuan tentang alam dan dunia fisik yang diperoleh melalui serangkaian pengamatan dan penelitian. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti pernah melihat fenomena pelangi. Ya, kemudian lampu bisa menghasilkan cahaya, dan juga proses terjadinya hujan, dan masih banyak yang lainnya. Ada beberapa cabang ilmu sains. Yang pertama, biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Makhluk hidup ini bisa manusia, hewan, dan tumbuhan ya. Kemudian fisika. Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak, energi, dan fenomena alam. Cabang ilmu sains yang ketiga ada kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang zat-zat dan sifatnya. Yang keempat ada astronomi. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda di luar angkasa seperti bintang, planet, dan galaksi. Kemudian cabang ilmu sains selanjutnya ada geologi. Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, termasuk batuan, gunung berapi, dan gempa bumi. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Para ilmuwan melakukan penelitian di laboratorium IPA. Jadi laboratorium IPA adalah tempat melakukan eksperimen untuk menguji suatu hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara. Alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengamatan di laboratorium antara lain ada mikroskop. Mikroskop ini digunakan untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil. Kemudian ada juga gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume suatu zat atau cairan. Selanjutnya ada termometer, digunakan untuk mengukur suhu. Selanjutnya neraca pegas. Neraca pegas digunakan untuk mengukur berat suatu benda. Jadi nanti bendanya digantungkan di bagian bawah itu. Kemudian tabung reaksi dan labu Erlenmeyer digunakan untuk mencampurkan zat. Selanjutnya ada jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Jadi jangka sorong ini bisa digunakan untuk mengukur diameter dalam maupun luar suatu benda. Contohnya, ketika kita ingin mengukur diameter cincin, diameter dalam maupun diameter luar, kita bisa menggunakan jangka sorong. Selanjutnya ada mikrometerskop. Digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Mikrometerskop ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan selembar kertas dengan teliti. Oke, jadi itu tadi adalah alat-alat yang ada di laboratorium ya, tapi masih banyak juga yang lainnya. Kemudian, saat di laboratorium, kita harus mematuhi tata tertib dan menjaga keselamatan di laboratorium. Bagaimana caranya? Yang pertama, selalu gunakan jas laboratorium, kacamata pelindung, dan sepatu tertutup. Yang kedua, patuhilah semua prosedur kerja. Yang ketiga, ikuti petunjuk penggunaan alat dan bahan sesuai dengan buku pedoman. Yang keempat, ketika kita mengalami kesulitan, kita harus meminta bantuan atau bertanya kepada bapak atau ibu guru apabila ada hal yang belum paham. Selanjutnya, simbol-simbol yang ada di laboratorium. Contohnya antara lain ada gambar yang pertama, itu mudah terbakar ya, kemudian beracun. Yang ketiga ada mudah meledak. Kemudian gambar yang keempat itu menyebabkan korosi. Nah, simbol-simbol ini harus tahu ya. Kemudian selanjutnya langkah-langkah dalam melakukan percobaan. Yang pertama ada pengamatan atau observasi. Melakukan observasi terhadap suatu fenomena. Kemudian yang kedua, menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Jadi langkah kedua ini menyusun hipotesis berdasarkan observasi yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Yang ketiga, merancang percobaan. Nah, setelah kita dapat menyusun hipotesis, selanjutnya merancang percobaan untuk membuktikan hipotesis tersebut. Yang keempat, melakukan percobaan atau eksperimen. Melakukan percobaan dengan menggunakan alat-alat dan bahan yang sudah disiapkan.
Kemudian selanjutnya adalah mengumpulkan data. Nah, pengumpulan data ini berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Data yang diperoleh nanti dapat dimasukkan ke dalam tabel ataupun grafik. Yang terakhir, langkah yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Nah, jadi menarik kesimpulan ini berdasarkan data yang sudah diperoleh dari hasil percobaan. Oke, sekian pembahasan kita. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Lanjut ke part 2 ya, tentang pengumpulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.